Pagi ini saya ingin berkomentar terkait dengan dirubahnya sistem penerimaan murid baru, ya, yang tadinya menggunakan terminologi PPDB sekarang dirubah menjadi SPMB, seleksi penerimaan murid baru. Apa yang berbeda di situ? Yang berbeda adalah satu terminologi yang tadinya menggunakan terminologi zonasi sekarang menggunakan terminologi domisili. Yang lain sama, ada jalur afirmasi, ada jalur prestasi, ada jalur mutasi gitu. Nampaknya Pak Menteri melihat bahwa problemnya adalah di jalur zonasi, tapi saya sebetulnya melihat problem besarnya adalah pada saat bagaimana proses penerimaan siswa baru itu, penerimaan murid baru itu, gitu ya, dilaksanakan, ya, karena itu problemnya bukan pada saat penerimaannya, bukan pada saat pendaftarannya, tapi problemnya adalah jauh sebelum itu. Banyak orang sudah merekayasa bagaimana supaya anak-anaknya diterima di sekolah tujuan mereka. Jadi kalau mereka akan masuk di SMA 1 misalnya, maka dia akan tinggal di dekat SMA 1 tersebut. Bukan dianya tinggal, tapi administrasinya yang dia pindah. Jadi kakaknya dirubah atau kakaknya dititip gitu ya. Dan kemudian dia memenuhi syarat untuk masuk dalam zonasi. Dan saya melihat bahwa di jalur domisili ini pun problemnya nanti akan sama. Kenapa? Karena basisnya adalah kakak. Dan bahkan ketika kakak tidak bisa, maka bisa diganti dengan surat keterangan domisili. Anda tahu bahwa surat keterangan domisili akan gampang dibuat, ya, dengan kemudian berkoordinasi, bekerja sama dengan para pemangku kepentingan yang lain sehingga dia dapat surat keterangan domisili gitu. Jadi yang harus ditegakkan Pak Menteri ini adalah bagaimana orang kemudian disiplin. Kalau itu bukan haknya, maka dia nggak boleh mengambil haknya. Kalau memang dia tidak tinggal di domisili tersebut, maka dia nggak boleh mengambil jalur domisili. Ambillah jalur afirmasi, ambillah jalur prestasi, ya, ambillah jalur mutasi. Jadi jangan mengambil hak orang yang memang tinggal di situ, yang memang punya kakak di situ, yang memang mempunyai surat keterangan di situ. Makanya menurut saya kita harus lebih tegas, kita harus bisa mendisiplinkan masyarakat, ya. Jangan sampai ada orang-orang yang melakukan manipulasi. Itu penting kalau ingin SPMB tahun ini tidak banyak carut marutnya. Saya kira itu catatan saya. Terima kasih.